Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Malam itu, langit Jakarta terlihat gelap meski tanpa awan mendung. Gemerlap lampu kota seolah menyaksikan perjalanan seorang wanita yang duduk di kursi belakang mobil dengan tatapan kosong. Alea Putri, seorang wanita berusia 23 tahun, masih sulit menerima kenyataan bahwa hidupnya telah ditentukan oleh orang lain. Tangannya yang dingin mencengkeram gaun putih yang masih ia kenakan sejak akad siang tadi. Gaun itu cantik, dihiasi renda-renda halus dengan taburan kristal kecil di beberapa bagian. Namun bagi Alea, gaun ini terasa seperti belenggu yang menjeratnya ke dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Seharusnya pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan, tapi tidak untuknya. Ini adalah sebuah vonis, sebuah hukuman yang ia terima tanpa pilihan. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya sendiri di kaca mobil. Matanya sembab akibat air mata yang ia coba tahan sejak siang tadi. Malam ini seharusnya menjadi malam yang istimewa bagi seorang pengantin. Tetapi baginya, ini adalah awal dari keterpaksaan. Sebuah pernikahan yang ia tolak mati-matian tetapi tetap terjadi karena kehendak ibunya, Bu Rina Putri. Alea bukan tidak berbakti, tetapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang kini menjadi suaminya adalah seseorang yang selama ini ia benci dengan segenap hatinya. Zidan Mahendra. Nama itu bukan sekadar nama bagi Alea. Pria itu adalah seseorang yang dulu pernah merusak hidupnya dengan cara yang ia sendiri tidak bisa lupakan. 5 tahun lalu, saat mereka masih kuliah di kampus yang sama, Zidan bukan hanya pria kaya yang sombong, tetapi juga seseorang yang membuat Alea kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Sesuatu yang hanya mereka berdua tahu, tetapi cukup untuk membuat Alea bertekad untuk tidak pernah ingin bertemu dengannya lagi. Namun, takdir memang suka bermain-main, memaksanya menikah dengan pria yang ia anggap sebagai musuh. Mobil yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi dan halaman yang luas. Itu adalah kediaman keluarga Mahendra, keluarga konglomerat yang memiliki banyak bisnis di bidang konstruksi dan perhotelan. Rumah ini lebih mirip istana daripada hunian biasa, dengan lampu-lampu kristal yang menerangi jalan masuknya. Alea turun dari mobil dengan langkah enggan, disambut oleh seorang pelayan yang membukakan pintu utama. Begitu masuk, ia langsung disambut oleh tatapan dingin Pak Dharma Mahendra, ayah mertua yang kini juga menjadi bagian dari kehidupannya. Akhirnya kau datang juga. Suara pria itu terdengar berat dan berwibawa, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Alea hanya menunduk tanpa menjawab. Ia tahu, bagi keluarga Mahendra, pernikahan ini bukan soal cinta atau kebahagiaan, melainkan transaksi bisnis yang sudah lama direncanakan. Di ujung ruangan, berdiri sosok yang sejak tadi mengawasinya, Zidan. Pria itu mengenakan kemeja hitam yang kontras dengan kulitnya yang terang, posturnya tinggi, dan matanya tajam. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya ekspresi datar yang sulit ditebak. Alea menggigit bibirnya sendiri, menahan rasa kesal dan kebencian yang memenuhi dadanya. Mulai malam ini, kau adalah bagian dari keluarga ini, lanjut Pak Dharma dengan nada tegas. Kuperingatkan satu hal, Alea. Jangan coba-coba membuat masalah. Perjanjian sudah disepakati, dan aku tidak ingin mendengar omong kosong soal perasaanmu. Alea ingin membantah, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Semua sudah terjadi. Pernikahan ini sudah disahkan secara hukum dan agama. Ibunya butuh kepastian bahwa ia akan baik-baik saja setelah kepergiannya nanti, dan Alea tidak punya pilihan selain menuruti keinginan itu. Malam itu, setelah acara pernikahan yang sederhana namun penuh tekanan, Alea akhirnya masuk ke kamar yang kini menjadi miliknya dan Zidan. Ruangan itu luas, mewah, tetapi terasa begitu asing baginya. Dindingnya dihiasi lukisan klasik, tempat tidurnya besar dengan spray sutra berwarna biru gelap. Aroma parfum maskulin yang khas tercium di setiap sudut ruangan, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian di tempat ini. Ia menutup pintu dengan kasar, lalu bersandar dengan napas berat. Ia tak ingin berbagi ruangan dengan pria itu,
Tetapi aturan sudah ditetapkan, mereka harus tinggal bersama. Dari balik pintu, Alea mendengar langkah kaki mendekat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan Zidane yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang masih sulit dibaca. "Aku tidak akan menyentuhmu," kata Zidane dengan nada datar, seolah bisa membaca ketakutan di mata Alea. Alea mendengus sinis. "Bagus. Karena aku juga tidak akan pernah rela menjadi istrimu." Zidane tidak bereaksi, hanya menghela napas sebelum berjalan masuk dan menutup pintu di belakangnya. Malam pertama mereka dimulai bukan dengan kasih sayang, tetapi dengan kebencian yang belum terselesaikan. Malam pertama pernikahan mereka berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Alea memilih untuk tidur di sofa, membelakangi Zidane yang merebahkan dirinya di ranjang tanpa banyak bicara. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan, hanya kesunyian yang semakin mempertegas jurang kebencian di antara mereka. Alea ingin percaya bahwa pernikahan ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir, tetapi kenyataan tidak seindah itu. Pagi berikutnya, Alea terbangun lebih awal. Pagi di rumah keluarga Mahendra terasa begitu asing baginya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar tidak membawa kehangatan, melainkan mengingatkannya bahwa hari baru telah tiba, dan ia masih terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Dengan langkah berat, ia pergi ke kamar mandi, mencuci wajahnya yang masih tampak lelah. Saat ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia melihat seseorang yang tampak berbeda. Tidak ada lagi Alea yang bebas dan ceria seperti dulu. Begitu ia keluar dari kamar, aroma sarapan yang menggugah selera memenuhi lorong. Alea turun ke ruang makan dan menemukan Zidane sudah duduk di meja, mengenakan setelan formal. Pria itu tampak rapi seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Alea ingin mengabaikannya, tetapi suara Pak Dharma yang tiba-tiba menggema di ruangan membuatnya tidak punya pilihan selain duduk. "Kalian harus segera membiasakan diri dengan kehidupan sebagai suami istri," kata Pak Dharma dengan nada berwibawa. "Jangan ada drama. Semua orang di luar sana mengawasi kalian." Alea menggertakkan giginya. Ia tahu maksud mertuanya. Pernikahan mereka bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari citra keluarga Mahendra. Jika ada skandal atau masalah, bukan hanya dirinya yang akan menderita, tetapi juga ibunya yang kini sangat bergantung pada kebaikan keluarga ini. "Alea, mulai sekarang kau akan menemani Zidane dalam beberapa acara perusahaan," lanjut Pak Dharma. "Sebagai istri seorang Mahendra, kau harus tahu bagaimana bersikap di depan publik." Alea ingin menolak. Ia ingin berteriak dan mengatakan bahwa ia bukan boneka yang bisa dikendalikan sesuka hati. Tetapi sekali lagi, ia hanya bisa menahan diri. Ia tidak punya pilihan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menumpuk. Alea mulai menjalani kehidupannya sebagai istri Zidane, tetapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Mereka tetap tidur di kamar yang sama, tetapi seolah berada di dua dunia berbeda. Zidane selalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Alea hanya berusaha bertahan di lingkungan yang penuh kepalsuan. Suatu hari, saat menemani Zidane dalam acara perusahaan, Alea bertemu dengan seseorang yang hampir ia lupakan, Raka. Raka adalah cinta pertamanya, pria yang pernah mengisi hatinya sebelum semuanya berantakan. Mereka dulu memiliki mimpi bersama, tetapi semua itu hancur ketika insiden 5 tahun lalu terjadi. Dan kini, takdir mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang paling menyakitkan. "Alea." Raka menatapnya dengan mata penuh keterkejutan. "Kau menikah dengan Zidane?" Alea tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, merasa dadanya sesak. Raka masih sama seperti yang ia ingat, hangat, perhatian, dan masih menyimpan tatapan yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Zidane, yang sejak tadi memperhatikan interaksi mereka, langsung menarik Alea mendekat. "Alea, ayo pergi," katanya dengan nada tegas. Raka mengepalkan tangannya. "Kau masih mencintainya, bukan?" Alea terdiam. Ia ingin berkata jujur, tetapi ia tahu itu hanya akan memperumit segalanya. Zidane tidak membiarkannya berbicara. Dengan gerakan cepat, ia menarik Alea pergi, meninggalkan Raka yang hanya bisa menatap punggung mereka dengan ekspresi kecewa. Setelah acara selesai, di dalam mobil, Zidane akhirnya membuka suara. "Kau masih memiliki perasaan padanya?"
Tanyanya tanpa basa-basi. Alea menoleh, menatapnya dengan penuh kemarahan. Itu bukan urusanmu. Zidane tertawa sinis. Tentu saja itu urusanku. Aku suamimu. Ingat? Alea mengepalkan tangannya. Pernikahan ini tidak pernah nyata bagiku. Mata Zidane menggelap. Benarkah? Ia mencondongkan tubuhnya mendekat, membuat Alea menegang. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Pergi ke pelukannya. Alea ingin membalas, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu Zidane hanya ingin menguji reaksinya. Tetapi yang tidak ia sadari, perasaan lama yang ia coba kubur mulai muncul kembali. Kebencian yang ia pikir masih ada, perlahan mulai berganti dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih membingungkan. Di tengah gemerlap pesta mewah di aula megah rumah keluarga Mahendra, suasana yang awalnya penuh kemeriahan mendadak berubah menjadi medan pertempuran emosi. Lampu kristal yang berkelap-kelip di langit-langit menyinari ruangan, namun bayang-bayang di balik senyum para tamu dan gemuruh musik orkestra tidak mampu menyembunyikan kekacauan yang sedang tersimpan. Alea, yang sejak tadi tampak terasing di sudut ruangan, merasakan getaran amarah dan keputusasaan yang semakin kuat. Di balik tatapan dingin para tamu yang saling berpandangan penuh rasa ingin tahu, ia merasakan seolah seluruh ruang ini menyimpan rahasia kelam yang akan segera meledak. Di antara bisikan halus para pelayan dan kerlap-kerlip lampu yang menyatu dengan dentuman musik, Alea menyaksikan Zidane melangkah mendekat dengan langkah mantap dan wajah yang tampak jauh dari kehangatan. Mata mereka bertemu sejenak, seolah dua jiwa yang terperangkap dalam nasib saling menantang, dan di detik itu, waktu seakan berhenti. Hembusan angin yang menyelinap melalui celah jendela menambah intensitas suasana, membangkitkan kenangan pahit masa lalu dan rasa sakit yang belum sembuh. Di antara gemuruh pertunjukan yang terus mengalun, konflik batin yang selama ini tersembunyi mulai mengungkapkan dirinya dalam tatapan penuh kebencian dan air mata terpendam, menandai bahwa malam itu bukanlah sekadar perayaan, melainkan panggung bagi pertarungan jiwa yang telah lama tertunda. Tak lama setelah momen itu, ketegangan mencapai puncaknya ketika suara lantang Pak Dharma memecah keheningan di tengah kerumunan. Hari ini, kebenaran akan terbuka bagi semua, serunya, dengan nada yang menggetarkan ruangan. Tanpa peringatan, sekelompok orang yang selama ini tampak sebagai pengawal dan asisten keluarga mulai membawa sebuah kotak kayu berukir halus dari balik tirai panggung. Kotak itu, yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik, ternyata berisi dokumen-dokumen lama, foto-foto usang, dan surat-surat rahasia yang mengungkap masa lalu kelam keluarga Mahendra. Di antara dokumen-dokumen itu, terselip keterangan yang mencengangkan, keterlibatan Zidane dalam insiden yang selama ini menjadi akar kebencian Alea. Babak masa kuliah mereka, yang dipenuhi oleh janji-janji palsu dan pengkhianatan, kini terbukti bukan sekadar rumor, melainkan fakta yang tercatat rapi. Alea, yang selama ini menolak untuk membuka luka lama, terpaksa menghadapi kenyataan pahit yang menghantui tiap langkah hidupnya. Sementara mata para tamu terbelalak dan bisikan mulai merebak, Zidane berdiri terpaku, seolah ditusuk oleh 1000 jarum yang menusuk hatinya sendiri. Di tengah keributan yang semakin memuncak, seorang saksi yang tak terduga, seseorang yang selama ini disembunyikan di balik bayang-bayang, muncul untuk memberikan kesaksian yang mampu mengubah arah kehidupan mereka. Suara gemetar saksi itu mengalir melalui ruangan, menceritakan rahasia kelam yang mengaitkan kedua insan ini dalam jaringan takdir yang rumit dan menyakitkan. Pada saat itu, setiap mata yang hadir, termasuk Alea dan Zidane, harus menatap kenyataan yang selama ini terbungkus rapi oleh dusta dan kepura-puraan. Kemarahan, kesedihan, dan rasa terhianati meluap bagai gelombang pasang yang tak terhentikan. Alea, dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh keberanian, akhirnya berdiri di tengah aula yang kini sunyi, menantang Zidane untuk memberikan penjelasan. Kau pikir dengan diam-diam kau bisa menyembunyikan semuanya? Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang pengkhianatanmu, teriaknya, suaranya bergema menembus setiap sudut ruangan. Zidane, yang sebelumnya tampak tak tersentuh oleh kekacauan emosi, kini menunjukkan sisi manusiawinya yang rapuh. Dengan tatapan yang mengandung penyesalan mendalam, ia berusaha mengumpulkan kata-kata. Alea, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Semua ini, semua yang terjadi adalah akibat dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita berdua. Suasana semakin mencekam ketika kedua insan itu saling serang dengan kata-kata.
mengungkapkan luka-luka lama yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebanggaan dan kesombongan. Para tamu yang selama ini menjadi saksi bisu pun tak mampu lagi menahan diri. Tercipta kekacauan yang menyerupai medan pertempuran emosional. Di balik setiap kata yang terucap, terselip ingatan akan malam-malam penuh air mata, janji-janji yang hancur, dan harapan yang remuk redam. Detik-detik itu menjadi saksi bisu dari pertempuran batin yang tak bisa diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan kejujuran yang menyakitkan. Tiap kalimat yang dilemparkan bagai tombak, menghancurkan dinding-dinding kebencian dan rahasia yang selama ini terjaga rapat, mengungkapkan bahwa di balik sosok Zidane yang dingin, tersimpan penyesalan mendalam dan beban masa lalu yang tak terelakkan. Di tengah keributan dan tatapan tajam yang menembus jiwa, suatu keputusan besar harus diambil. Rasa sakit yang telah terpendam terlalu lama akhirnya mendesak Alea untuk memilih jalan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan suara yang serak namun tegas, ia menyatakan, "Aku tidak akan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku memilih untuk melangkah pergi dari segala kepalsuan ini, walaupun itu berarti harus mengorbankan segalanya." Suaranya seakan memecahkan keheningan yang mencekam, membuat setiap mata terbelalak, termasuk mata Zidane yang kini dipenuhi kegetiran. Dalam sekejap, seluruh ruangan terasa seperti terhenti. Waktu pun seolah menahan napasnya. Zidane, yang selama ini berusaha menutupi kesalahan dengan sikap dingin, akhirnya merasa terpojok oleh kebenaran yang tak terelakkan. Ia menyadari bahwa kejujuran yang selama ini ia pendam bukanlah jalan menuju penebusan, melainkan awal dari kehancuran yang akan meluluhlantakkan segalanya. Dengan langkah berat, ia mendekati Alea, mencoba menggenggam tangannya seolah ingin meminta maaf, namun tangannya gemetar, tidak mampu menghapus luka yang telah dalam. "Maafkan aku ingin memperbaiki semuanya," bisiknya. Namun kata-kata itu hanyalah gema yang tenggelam di antara raungan kemarahan dan kesedihan yang telah menguasai ruangan. Di momen itulah, Alea dengan sadar mengambil keputusan yang menghancurkan segala harapan palsu. Ia memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah selama ini menjadi belenggu, termasuk Zidane dan segala intrik yang menyelimuti kehidupan mereka. Keputusan itu bukan hanya sebuah pemutusan hubungan, melainkan sebuah revolusi dalam diri Alea yang menolak untuk terus hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Malam itu, setelah kegemparan di aula utama, menjadi saksi perubahan yang menggetarkan jiwa. Dalam keheningan yang menyelimuti lorong-lorong megah istana keluarga Mahendra, Alea melangkah keluar dengan langkah pasti, meninggalkan segala kenangan pahit yang selama ini menghantuinya. Di bawah sinar rembulan yang menerobos celah-celah awan, ia berdiri di balkon luas, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang tampak jauh dan asing. Di balik tatapan itu tersimpan harapan baru yang meskipun rapuh, mampu mengusir bayang-bayang masa lalu. Zidane, yang masih terpaku di dalam ruangan, mendengar langkahnya yang mantap dan merasakan getaran kepergian Alea bagai pukulan terakhir bagi hatinya yang sudah hancur berkeping-keping. Dalam keheningan malam, segala amarah, penyesalan, dan kerinduan bercampur aduk, menciptakan simfoni duka yang tak terelakkan. Setiap detik yang berlalu menjadi pengingat bahwa hidup tak selalu adil, bahwa kadang-kadang keputusan yang paling menyakitkan adalah kunci untuk membuka jalan menuju kebebasan sejati. Di bawah langit malam yang sunyi, Alea berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke dalam belenggu masa lalu. Ia menyadari bahwa meskipun pertempuran emosional itu telah mengoyak dirinya, ia masih memiliki kekuatan untuk memulai kembali, untuk membangun hidup yang baru, di mana cinta dan kejujuran menjadi landasan yang tak tergoyahkan. Malam itu, di tengah sepi yang menyelimuti, lahir sebuah awal yang baru, meskipun dengan luka yang masih segar, menandakan bahwa terkadang, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, seseorang harus rela mengorbankan segala sesuatu yang pernah ia kenal. Malam itu, di bawah langit yang kelam, Alea berdiri di depan gerbang besar rumah keluarga Mahendra. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan yang sebentar lagi akan turun. Dengan koper kecil di tangannya dan langkah yang mantap, ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya bergema di trotoar yang basah, menciptakan ritme yang menegaskan tekadnya untuk meninggalkan semua kepedihan di belakang. Hatinya terasa berat, namun ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk benar-benar membebaskan diri. Di balik jendela besar lantai 2, Zidane menyaksikan kepergiannya dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya mengepal di ambang jendela, berusaha menahan rasa sakit yang menghantam dadanya seperti ombak ganas.
Keputusannya untuk tidak mengejar Alea adalah bentuk hukuman bagi dirinya sendiri. Ia tahu, tak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus luka yang telah ia goreskan. Dengan mata yang sembab dan hati yang penuh penyesalan, ia menyadari bahwa kehilangan Alea bukanlah sekadar kehilangan seseorang yang dicintai, tetapi juga kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menebus dosanya. Hari-hari berlalu, namun rasa sakit yang tertinggal tidak lantas memudar. Alea mencoba membangun kembali hidupnya di kota lain, jauh dari bayang-bayang Zidane dan masa lalunya. Ia menyewa apartemen kecil di tepi kota, mengisi waktunya dengan pekerjaan dan berbagai kesibukan agar tidak larut dalam kenangan. Namun, setiap malam, kesepian tetap menyergapnya. Bayangan masa lalu hadir dalam mimpi-mimpinya, mengingatkannya pada cinta yang pernah ia miliki dan luka yang telah ia derita. Di sisi lain, Zidane tenggelam dalam keheningan rumah yang terasa semakin sepi tanpa Alea. Ia menghabiskan waktunya dengan bekerja tanpa henti, mencoba melupakan, namun justru semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya. Tidak ada lagi senyum di wajahnya, hanya tatapan kosong dan langkah yang semakin berat setiap harinya. Ia mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menghargai, sesuatu yang telah ia abaikan hingga semuanya terlambat. Takdir memang selalu punya cara untuk mempertemukan kembali orang-orang yang terhubung oleh masa lalu. Suatu hari, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Alea sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca buku ketika suara yang familiar menyapanya. Alea. Suara itu membuat jantungnya berdebar, namun ia berusaha tetap tenang. Ia mengangkat kepalanya dan menemukan sosok yang dulu begitu ia kenal. Dira, sahabat lamanya yang telah lama tak ia temui. Pertemuan itu membawa kembali kenangan lama, tetapi juga menjadi titik balik dalam hidup Alea. Dari Dira, ia mengetahui bahwa Zidane telah berubah. Pria itu tak lagi menjadi sosok yang angkuh dan penuh kepalsuan seperti dulu. Ia telah kehilangan banyak hal, termasuk keluarganya yang kini menjauh darinya setelah skandal besar yang terungkap di pesta malam itu. Kata-kata Dira seakan menusuk hati Alea, membawa perasaan yang selama ini ia coba kubur. Namun, ia tak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Ia harus tetap melangkah maju, meskipun hatinya masih menyimpan jejak cinta yang belum benar-benar padam. Hujan turun deras malam itu ketika Alea berjalan pulang setelah pertemuan dengan Dira. Ia berdiri di halte bus, membiarkan tetesan air hujan membasahi wajahnya. Dalam keheningan malam, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Namun, lamunannya terhenti ketika sebuah suara memanggil namanya. Alea. Suara itu begitu familiar, membuatnya tertegun seketika. Ia menoleh dan melihat Zidane berdiri di seberang jalan, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya pucat, matanya penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku mencarimu. Selama ini, katanya dengan suara bergetar. Alea tak bergerak, membiarkan Zidane melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aku tahu aku tak pantas mendapat maaf darimu, lanjutnya, tapi aku ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku kehilanganmu, dan itu adalah hukuman terbesar bagiku. Alea menatapnya, mencoba mencari kebohongan di balik kata-kata itu, tetapi yang ia temukan hanyalah kejujuran yang terlambat. Ia ingin marah, ingin mengusir pria itu dari hidupnya, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Masih ada perasaan yang tersisa, meskipun tipis seperti bayangan di bawah lampu jalanan yang temaram. Malam itu, di bawah hujan yang semakin deras, Alea harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan membiarkan Zidane kembali masuk ke dalam hidupnya, atau menutup bab ini selamanya? Dengan napas berat, ia akhirnya berkata, Zidane, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku juga tidak bisa membencimu selamanya. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan ketidakpastian yang menyakitkan bagi keduanya. Zidane menunduk, menerima kenyataan bahwa mungkin ia telah kehilangan Alea untuk selamanya. Namun, ketika ia hendak berbalik pergi, tangan Alea terangkat, menahan pergelangan tangannya. Aku butuh waktu, katanya lirih. Dan dengan kalimat itu, harapan yang telah lama pudar kembali menyala, meskipun redup. Malam itu, mereka tidak mendapat jawaban pasti. Tetapi satu hal yang mereka sadari, cinta sejati tidak selalu tentang bersama selamanya. Terkadang, cinta sejati adalah tentang memberi ruang,
memberi waktu, dan membiarkan takdir bekerja dengan caranya sendiri. Waktu berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Alea dan Zidane kini berada di jalur yang berbeda, tetapi kenangan tentang mereka tidak pernah benar-benar hilang. Bagi Alea, perjalanan ini telah mengajarkannya bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan yang menggebu-gebu, tetapi juga tentang penghormatan dan kepercayaan. Ia menyadari bahwa sebuah hubungan tidak bisa bertahan hanya dengan cinta semata. Ada kejujuran, komitmen, dan penghargaan terhadap satu sama lain yang harus selalu dijaga. Sementara Zidane, meskipun telah berusaha keras untuk menebus kesalahannya, memahami bahwa beberapa hal memang tak bisa diperbaiki dengan mudah. Kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali, dan tidak semua orang bersedia memberikan kesempatan kedua. Zidane belajar bahwa kehilangan adalah guru terbaik. Tanpa Alea, ia merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan kesuksesan atau harta benda. Selama ini, ia berpikir bahwa cinta bisa dimiliki tanpa usaha yang nyata, tanpa komitmen yang kuat. Namun, kepergian Alea mengajarkannya bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Jika seseorang benar-benar mencintai, ia harus bersedia berubah, bersedia berkorban, dan yang paling penting, bersedia untuk tidak mengambil cinta itu sebagai sesuatu yang sudah pasti ada. Kehilangan Alea menjadi titik balik bagi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun pada akhirnya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan itu mungkin datang terlambat. Alea, di sisi lain, tidak hanya mencari kehidupan yang lebih baik setelah meninggalkan Zidane, tetapi juga menemukan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa terlalu lama ia hidup dalam bayang-bayang orang lain, terlalu lama ia berusaha memenuhi ekspektasi yang bukan miliknya. Kini, ia mulai menjalani hidup dengan lebih mandiri, membangun karirnya, dan menikmati kebebasan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Perjalanan ini membuatnya semakin kuat, semakin sadar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu datang dari hubungan dengan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri sendiri, dari keberanian untuk melangkah meskipun hati pernah hancur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, dan ini adalah pelajaran pahit yang harus diterima oleh Zidane. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berubah, meskipun ia benar-benar ingin memperbaiki segalanya, tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua, dan ketika kesempatan itu datang, seharusnya tidak disia-siakan. Kadang-kadang, satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya, dan dalam kasus Zidane, kehilangan Alea adalah harga yang harus ia bayar untuk semua kesalahan masa lalunya. Meski cerita mereka berakhir dengan perpisahan, bukan berarti tidak ada harapan. Mungkin di suatu tempat, di waktu yang berbeda, mereka akan bertemu lagi, dalam keadaan yang lebih baik. Namun untuk saat ini, Alea memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa melihat ke belakang. Sementara Zidane belajar untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Cinta mereka tidak pernah benar-benar hilang, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa, bukan lagi kepemilikan, melainkan penghormatan terhadap perjalanan masing-masing. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua cinta harus memiliki akhir yang bahagia dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi setiap kisah memiliki pelajaran yang berharga untuk kita bawa ke masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.